Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani teman-teman di rumah memasuki bulan Ramadan, izinkan kami memperkenalkan pemikiran sosok besar intelektual muslim Indonesia, Nur Khalis Majid, atau dikenal juga sebagai Cak Nur. Dari sekian karya Cak Nur, salah satunya didedikasikan untuk bulan suci Ramadan berjudul 30 Sajian Rohani. Tentu tidak akan selesai dalam satu pembahasan. Setidaknya ada 3-4 pertemuan untuk kita mendiskusikan hal tersebut. Karena itu, selama beberapa hari ke depan, kita mengangkat tema Ramadan bersama Cak Nur. Hari pertama Ramadan, sebagaimana umumnya para ulama, kiai, intelektual muslim tentu memperkenalkan tentang ayat yang mewajibkan umat Islam, khususnya orang beriman, untuk berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah, Cak Nur mengingatkan kembali firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pertanyaan yang sama juga diajukan sebagaimana umumnya dikenal, yakni kenapa ayat tersebut dimulai dengan hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam. Apakah orang Islam tidak selalu beriman? Tampaknya demikian. Sebab di dalam Al-Quran, seperti dikutip oleh Cak Nur, dikisahkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah pada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah, kami telah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa orang Islam belum tentu beriman. Kenapa? Ayat tersebut dilanjutkan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Puasa adalah kewajiban bagi orang Islam yang tentu saja beriman. Karenanya ketika bertemu dengan umat Islam yang tidak berpuasa, tidak usah heran. Mungkin karena iman belum sampai ke dalam hatinya. Dan jangan pula karena hal yang sama Anda lalu mengkafirkan mereka dengan mengatakan dia bukan Islam. Mungkin dia Islam, tetapi dia tidak beriman. Puasa bertujuan untuk melatih manusia, pertama untuk menaklukkan ketamakannya. Ini yang menjadi pembahasan Nur Khalis Majid dalam tema pertama ini. Ia mengingatkan pada sejarah kejatuhan manusia, dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah sesungguhnya telah memberikan kebebasan yang demikian luas kepada Nabi Adam ketika di surga. Al-Baqarah disebutkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, ambillah oleh kamu dan istrimu surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Ayat ini tidak hanya menunjukkan larangan, tetapi ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Nabi Adam. Larangan justru hanya satu, yakni pohon ini. Pohon khuldi yang dilarang ini justru juga tetap dilanggar oleh Nabi Adam.
Ini menunjukkan bahwa ada sisi tamak yang memang sejak awal dimiliki oleh manusia, terlepas dari mana godaan itu datang. Tujuan puasa yang pertama adalah melatih manusia untuk bisa menaklukkan ketamakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Cha Nur juga menunjukkan bahwa puasa memiliki dimensi kesinambungan masa lalu. Maksudnya bagaimana? Bahwa ajaran puasa bukan hanya diwajibkan kepada para pengikut Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Islam yang beriman. Sejak awal juga para nabi-nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya mengajarkan berpuasa kepada umatnya. Dalam ayat Quran dikatakan, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum", sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Selain itu, Al-Quran juga dikenal memiliki beberapa nama lain. Quran dikenal sebagai musaddiq, yakni yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mubayyin, yang menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Dan Furqan, sebagai pembeda. Maksudnya seperti apa? Ia hadir berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang dianggap sudah mengalami penyimpangan, sehingga Furqan di sini konteksnya adalah memunculkan kembali orisinalitas kitab-kitab sebelumnya. Itu yang membedakan dia dengan kitab-kitab yang sudah ada, yang dianggap sudah tidak orisinal lagi. Yang ketiga, puasa juga memiliki dimensi masa depan. Dikatakan agar kamu bertakwa, ini memiliki dimensi masa depan karena sesungguhnya bagi orang yang beriman, mereka mempercayai keberadaan akhirat. Orang tentu saja belum ada yang dari akhirat datang kembali untuk menjelaskan keberadaan akhirat seperti apa dan bagaimana. Karena itu, terkait dengan akhirat, yang dibutuhkan adalah keimanan, yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Puasa adalah latihan bagi mereka orang-orang yang beriman, sebagaimana ajakan sejak awal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.